Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 607. Hasil. Kamu. Di udara, Song Zhen tercengang saat dia menatap Lindong, yang memberikan senyum cemerlang sebagai tanggapan. Seluruh tubuh Song Zhen dipenuhi dengan sensasi dingin. Jarinya gemetar saat dia menunjuk Lindong sementara keheranan yang intens melonjak melalui matanya. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku. Song Zhen akhirnya menyelesaikan kalimatnya setelah sekian lama. Suaranya mengandung keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak percaya bahwa tidak hanya kekuatan menelan binatang mitosnya tidak merusak Lindong, tapi malah benar-benar dimakan oleh Lindong. The Swallowing Power dikenal mampu menelan semua makhluk hidup di dunia ini. Apapun yang jatuh di dalamnya akan dicerna. Namun, tidak hanya gagal mencerna Lindong, itu malah dimakan oleh Lindong melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Song Zhen benar-benar tercengang dengan adegan ini. Terkesiap. Banyak terengah-engah pecah di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindong seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan menelan Tao Tie yang kejam mungkin kuat, tetapi warisan yang kamu peroleh tidak seberapa dibandingkan dengan artikel asli. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya. Lindong tertawa mengejek saat banyak tatapan mengejutkan terfokus padanya. Dia kemudian melanjutkan, saya khawatir warisan sekte Tao Tie akan kehilangan 30% dari kekuatannya setelah kehilangan kekuatan menelan. Dari sudut pandang Song Zhen, hilangnya kekuatan menelan mirip dengan dia memotong salah satu anggota tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah membawa ini pada dirinya sendiri. Jika dia tetap pada rencananya menggunakan seni bela diri untuk menyerang, Lindong akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk memamerkan kekuatan menelan yang dia peroleh dari sekte Tao Tie dengan harapan bisa menghabisi Lindong dalam sekali jalan. Jika Lindong adalah individu biasa, dia akan dicerna menjadi ketiadaan setelah jatuh ke perut kegelapan. Namun, dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Karena itu, dia tidak menganggap kekuatan menelan binatang Tao Tie itu menakutkan seperti yang dibayangkan orang lain. Oleh karena itu, ketika Lindong jatuh ke perut kegelapan, dia segera mengaktifkan simbol leluhur Devouring dan Devouring Power menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan yang mengisinya benar-benar dilahap. Dalam pertempuran antara dua kekuatan unik ini, Devouring Power benar-benar unggul. Oleh karena itu, Lindong tidak hanya dengan mudah melawan gerakan pembunuh Song Zhen, dia juga dapat menyebabkan yang terakhir kehilangan senjatanya yang paling kuat, Swallowing Power. Kembalikan kekuatan menelanku. Senyum kaku di wajah Song Zhen terlihat sangat lucu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah terdistorsi dan jahat. Dengan raungan, tubuhnya menyerbu ke depan. Desir-desir. Beberapa bayangan muncul di udara. Setelah itu, kekuatan Trisula yang kuat terwujud menjadi langit bayangan yang menelan Lindong seperti hujan lebat. Trisula Iblis Tao Tie. Saat bayang-bayang turun dari langit, mereka berkumpul bersama dengan kecepatan yang menakutkan, berubah menjadi kilatan hitam. Ditemani oleh gelombang energi yang mengerikan, kilatan hitam dengan keras mendorong ke arah tengkorak Lindong. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada raungan kuno yang muncul dari dalam. Namun, Lindong hanya mencibir saat melihat serangan yang kejam dan mengamuk dari Song Zhen. Tanpa indikasi untuk menghindari serangan itu, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan panik. Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Tombak tulang terbang tidak memiliki lintasan terbang yang spektakuler. Namun, kekuatan Yuan tak terbatas yang dibawanya begitu kuat hingga hampir nyata dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Tik! Ketika tombak tulang melakukan kontak dengan Trisula, suara logam yang tajam terdengar. Setelah itu, badai brutal menyapu dari titik kontak, menciptakan riak kekerasan di udara. Tanpa kekuatan menelan, seni bela diri sekte Tao Tie tampaknya agak lemah. Seringai melintas di wajah Lindong. Dia bisa merasakan bahwa pelanggaran Song Zhen telah kehilangan sebagian dari jiwanya.
Meskipun serangannya tampak kuat seperti sebelumnya, itu tidak lagi sulit untuk dihadapi. Wajah Song Zhen terpelintir. Dia mengacungkan trisula dengan liar saat angin kencang bertiup ke arah Lindong. Sepertinya Song Zhen akan menjadi gila. Sepertinya hilangnya kekuatan menelan telah memberikan pukulan besar baginya. Meskipun serangannya brutal dan ganas, Lindong mampu menghentikan mereka sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan dan kekacauan mulai muncul di antara serangan Song Zhen. Song Zhen benar-benar ceroboh sekarang, kata Lanying lembut. Matanya yang indah sedikit terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seorang praktisi sangat penting. Dengan menyerang sembarangan, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya, dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Zhen berperilaku sedemikian rupa. Kekuatan Lindong agak aneh. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berurusan dengan kekuatan menelan Tao Tie. King Feng menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan menelan mungkin sangat kuat tapi itu tidak terkalahkan. Ada kekuatan unik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang dimiliki Song Zhen hanyalah salah satu dari banyak kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekuatan menelannya dapat dilawan. Tentu saja, trik di lengan Lindong juga cukup kuat. Lanying kemudian melanjutkan dengan lembut, lagi pula, dia hanya di tahap For Yuan Nirvana. Saat ini, menurutmu apa peluang Lindong memenangkan pertarungan? King Feng bertanya. Jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya di awal pertempuran ini, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki peluang 40% untuk menang. Namun, saat ini, saya khawatir dia memiliki peluang 60% untuk menang atau bahkan lebih tinggi, gumam Lanying. King Feng sedikit menganggukkan kepalanya sementara kejutan melintas di matanya. Dengan kekuatan panggung For Yuan Nirvana-nya, Lindong memiliki 60% peluang untuk mengalahkan praktisi panggung Vive Yuan Nirvana. Apakah orang ini benar-benar menakutkan? Selanjutnya, rekan-rekan Lindong juga telah menang di 2 medan perang lainnya. Lanying mengalihkan matanya yang indah dan melihat pertempuran Little Marten dan Little Flame. Wajahnya sangat serius ketika dia melihat pertempuran Little Marten. Yang disebut Lin Diao sangat kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lindong. Lihat lagu kue. Dia telah sepenuhnya ditekan sejak awal pertempuran. Adapun Lin Yan yang berotot, meskipun dia tidak memiliki waktu yang mudah, aura nerakanya membuat anggota tubuh Songba bergetar. Trio Lindong memang tidak sederhana. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng mengalihkan pandangannya dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi berani meremehkan ketiganya. Kekuatan mereka sebanding dengan Song Devils. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan Song Devils, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk sejajar dengan Lanying dan King Feng sendiri. Nama mereka pasti ada di peringkat emas Nirvana. Kling denting-denting. Tombak dan trisula menyilangkan pedang dengan kecepatan kilat sementara bunga api terbang ke segala arah. Jelas bahwa Lindong dan Song Zhen bertarung dengan semangat dan amarah. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Sebagian besar serangan mereka ditargetkan pada titik vital masing-masing. Jika seseorang terkena salah satu serangan itu, cedera serius tidak bisa dihindari. Denting. Tabrakan ganas lainnya terjadi saat gelombang energi dahsyat menyapu area tersebut. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak saat mereka dipukul mundur oleh kekuatan yang dihasilkan. Swos! Setelah keduanya dipukul mundur, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba menjadi sedingin es. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk 5 jari kuno raksasa. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan. Sebuah kilatan es melintas di mata Lindong. Dengan suara di bawah, 5 jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul menjadi tangan kuno yang sangat besar. Saat tangan kuno yang sangat besar muncul, sosok ketiadaan muncul di ruang ini. Lindong tidak berhenti setelah dia berhasil membentuk Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Sebuah cahaya hijau meledak dari tubuhnya dan menyerang tepat ke tangan besar itu. Bas-bas. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar. Dalam sekejap mata,
Tangan kuno yang sangat besar itu telah menjadi tangan bersisik hijau. Ledakan. Mata Lindong yang menusuk dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tangan kuno besar yang dipenuhi aura naga langit merobek udara dan menghantam Song Zhen. Bang bang bang. Saat tangan besar bersisik hijau melesat ke bawah, bumi langsung retak terbuka. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran terlempar ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Saat Song Zhen menyaksikan tangan besar bersisik hijau yang masuk, ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya yang intens dari tangan itu. Berdengung. Armor setan Tao Tie. Cahaya hitam terang dengan panik menyembur keluar dan berputar-putar di sekitar tubuh Song Zhen. Cahaya gelap memadat dengan cepat dan akhirnya membentuk armor hitam. Aura gelap mengelilingi baju besi yang mengeluarkan gelombang energi. Ledakan. Saat armor iblis terbentuk, tangan besar bersisik hijau sudah turun. Akhirnya, di bawah banyak tatapan dari para penonton, tangan itu dengan kejam menghantam Song Zhen. Bang! Ditemani oleh ledakan besar, cahaya gelap yang menghancurkan bumi meletus dari baju besi di tubuh Song Zhen. Tubuhnya terbang kembali dari dampak dalam keadaan menyesal. Aura gelap dengan cepat berkumpul dan membentuk banyak mulut gelap yang menyerap dampak luar biasa. Haha, meski aku sudah kehilangan kekuatan menelan, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Saat banyak mulut gelap menghilang, tubuh Song Zhen menjadi stabil saat masih beberapa kaki dari tanah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan terkekeh sinis. Apakah begitu? Sudut mulut Lindong meringkuk. Tiba-tiba, dia dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Bang! Tanah di bawah Song Zhen tiba-tiba terbelah dengan cara yang aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari para penonton, cahaya gelap yang deras meletus dari celah dan terwujud menjadi mulut kegelapan yang besar. Di dalam mulut besar itu, tampaknya ada lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga. Ini adalah... Pupil Song Zhen menyusut ketika dia melihat mulut besar kegelapan yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Mulut melahap surga. Ekspresi wajah Lindong sedingin es. Saat dia mengepalkan tinjunya, mulut kegelapan melesat ke atas dan menelan Song Zhen yang membatu. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan mulut pemakan surgaku. Saat kegelapan memenuhi mata Song Zhen, dia mendengar suara dingin dan acuh tak acuh Lindong. Chapter 608. Apakah Anda masih memiliki kekuatan? Mulut kegelapan raksasa pecah dari tanah dan menelan tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan, di depan banyak tatapan ketakutan. Mendesis-mendesis. Song Zhen menghilang segera setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergoyang-goyang di udara. Sementara itu, energi jantung berdebar-debar samar-samar menyebar dari dalam ke dalam. Mulut melahap surga. Lingkungan tanah berbatu yang berantakan terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera, mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Song Zhen sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lindong juga dapat menggunakan gerakan serupa. Bagaimana ini mungkin? Di tengah keributan, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana bisa Lindong menggunakan seni bela diri milik sekte Taozong ini? Apa yang sedang terjadi? Feng Qing, yang duduk di atas batu besar, juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya terkunci pada cahaya hitam yang menggeliat itu. Aura Song Zhen langsung menghilang sejak dia tertelan. Seolah-olah dia telah ditelan ke dalam perut hitam. Wajah cantik Lanying juga dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, mulut pemakan surga yang digunakan Lindong mungkin sama dengan yang ditampilkan Song Zhen. Namun, riaknya sangat tidak jelas. Kemungkinan karena dia dengan paksa mengambil kekuatan menelan Song Zhen. Bagaimana mungkin Lindong merebut kekuatan menelan Song Zhen? Bahkan kita tidak bisa melakukan itu. Song Qing bergumam pada dirinya sendiri. Kita mungkin tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Lindong bukan orang yang sederhana, kata Lanying. Feng Qing tidak bisa lagi tetap tidak berkomitmen dalam menghadapi kata-kata dari Lanying ini. Lindong mampu memaksa Song Zhen sampai sedemikian rupa.
Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Song Shen, tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh peringkat Nirvana Emas yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini kurang lebih memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan sebagai 5 anggota teratas Perang 100 Kekaisaran. Mengingat latar belakangnya dari kerajaan peringkat rendah, mampu mencapai tahap seperti itu akan benar-benar sangat menakutkan. Bang! Sosok yang menyedihkan melesat mundur dari medan pertempuran tidak jauh dari area berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya sekitar 5 kaki di depan sebuah batu besar. Kekuatan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya. Erangan juga keluar dari mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Sosok seperti hantu muncul di udara dan menatap pria itu, yang telah mengerang dan mundur ke bawah. Sosok itu tertawa pelan. Wajahnya yang tampan memiliki ekspresi ejekan. Orang dengan penampilan tampan itu secara alami adalah Little Marten, sedangkan orang yang menyedihkan itu adalah Song Kue, yang bertarung dengannya. Sejak awal, Little Marten telah berada di atas angin. Faktanya, Song Kue tidak lagi memendam niat untuk menang. Sebaliknya, dia hanya ingin mengikat Little Marten. Song Kue dengan jelas memahami sejauh mana kekuatan Little Marten setelah pertarungan mereka. Secara komparatif, dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Little Marten. Selanjutnya, yang terakhir memiliki berbagai taktik aneh dan dia sangat kejam. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawan seperti itu sendirian. Ekspresi hijau baja muncul di wajahnya ketika Song Kue mendengar cemoohan Little Marten. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Begitu kakap menghabisi bocah itu, dia akan bisa membebaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, kami berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak biasa orang ini, dia pasti akan mati. Song Kue menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat melayang ke arah medan pertempuran Lindong. Ketika dia melihat Song Shen ditelan oleh mulut hitam besar, ekspresi menakutkan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut, tampak sangat lucu. Sepertinya tidak ada harapan untuk sedotan terakhirmu yang menyelamatkan nyawa, Marten kecil mengejek. Bocah itu sebenarnya ingin menjebak kakak laki-lakiku dengan kekuatannya. Dia pasti sudah gila. Song Kue berbicara dengan tegas. Namun, kejutan melintas di matanya. Ini membuktikan bahwa dia merasa tidak yakin di dalam hatinya. Namun, Little Marten terlalu malas untuk peduli tentang ini. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Song Shen sampai tingkat yang menyedihkan dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, beberapa medan pertempuran lainnya, termasuk Sue Ying dan yang lainnya, juga merasakan keributan ini. Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat menjadi lebih pucat seketika. Sangat kuat. Dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Sue Ying, kegembiraan liar dan ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok Liu Bai. Itu lama kemudian sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Pertarungan antara Lindong dan Song Shen bisa dikatakan penuh dengan pasang surut. Dari kerugian awal, Lindong saat ini dengan kuat menang. Song Shen, yang telah bertindak dengan cara yang hebat sebelumnya, sekarang telah direduksi menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Sehubungan dengan tatapan terkejut di sekelilingnya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Matanya menatap tajam pada cahaya hitam yang menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia dengan jelas mengerti bahwa benda yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap yang asli. Lindong hanya sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan agar tidak mengekspos keberadaan simbol leluhur melahapnya. Selain itu, riak di antara keduanya juga agak mirip. Karena itu, mudah baginya untuk meniru gerakan itu. Bang-bang! Di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang menyelimuti Song Shen tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang berjuang dengan liar.
Mata Lindong tetap acuh tak acuh dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Geliat cahaya hitam itu menjadi semakin intens dan kekuatan devouring yang meresap ke dalam dipancarkan dengan liar. Bum bum bum. Song Zhen, yang ditelan olehnya, dengan jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Serangan mengerikan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungannya yang marah dipancarkan secara samar. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar raungan Song Zhen. Raungan itu berisi perasaan bertemu dengan jalan buntu. Mungkinkah Heaven Devouring Mode yang digunakan Lindong benar-benar merepotkan sampai-sampai Song Zhen tidak dapat melarikan diri? Beberapa sidik jari terus muncul ke permukaan pada cahaya hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Ledakan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan Song Zhen yang sebenarnya cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat dalam keadaan berbahaya ini, usahanya yang liar dan habis-habisan telah menyebabkan banyak garis retakan benar-benar terbentuk pada cahaya hitam pekat yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ini. Garis retakan itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka benar-benar menyebar. Pada saat yang sama, banyak sosok cahaya juga meletus dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Mereka terengah-engah saat mereka berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasi saat mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia telah keluar. Banyak seruan meletus dari sekitar area berbatu yang berantakan saat semua orang memandang Song Zhen, yang telah memecahkan cahaya hitam. Song Kuei, Sui Ying dan yang lainnya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat. Sepertinya kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Song Kuei tersenyum galak ketika dia melihat Little Marten sebelum berbicara. Apakah begitu? Little Marten mengangkat alisnya. Wajahnya berisi senyum main-main. Hati Song Kuei langsung tenggelam ketika dia melihat senyum pihak lain ini. Pada saat ini, Song Zhen, yang muncul dari cahaya hitam, menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya begitu merusak sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya dengan benar. Suos! Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat sosoknya langsung bergegas keluar. Angin telapak yang sangat ganas membanting dengan marah ke arah Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Song Zhen yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. Bam! Sebuah suara yang jelas dipancarkan. Namun, fluktuasi kuat yang mengejutkan yang diharapkan tidak muncul. Angin palem Song Zhen yang tampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika melakukan kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu? Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi semburan seperti ketakutan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia tersenyum kecil. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Retakan! Suara tulang retak bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini dengan cara yang menusuk telinga secara instan. Chapter 609. Menghancurkan. Retakan! Suara tulang retak terdengar di tanah batu yang berantakan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda, ketika semua orang menoleh untuk melihat ke tengah tanah. Di area tengah tanah batu yang berantakan, ada dua sosok, satu di udara dan satu di bawah, yang baru saja melewati pukulan. Tubuh Song Zhen melayang di udara saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Namun, ia tegas dihentikan oleh tangan Lindong. Suara tulang retak muncul dari tempat ini. Tulang siapa yang patah? Pikiran ini melintas di benak semua orang. Mereka semua tahu bahwa pemenang mungkin akan segera muncul. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani mengedipkan mata. Di tengah keheningan, sosok elegan Lindong tiba-tiba bergeser. Segera, senyum sedingin es perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir dalam senyumnya. Setelah dia tersenyum, Lindong tiba-tiba maju selangkah.
Telapak tangannya seperti cakar elang saat dia dengan erat mencengkeram pergelangan tangan Song Zheng. Setelah itu, dengan sentakan lengannya, kekuatan besar segera mencabut Song Zheng dengan paksa. Setelah berputar-putar di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan kejam ke batu besar di depan mata orang banyak yang kebingungan. Ledakan. Gema yang dalam dan jantung berdebar, yang dihasilkan ketika tubuhnya terbanting ke batu besar itu, terdengar di seluruh arena. Segera, batu besar itu meledak berkeping-keping, sementara kerikil berterbangan kemana-mana. Berdengung. Ci. Dampak mengerikan itu tanpa syarat menyembur ke tubuh Song Zheng. Seketika, dia merasa seolah-olah semua organ di tubuhnya telah bergeser karena benturan itu, saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Ledakan. Namun, saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di depannya. Tampaknya ada rasa dingin dari kedalaman yang tak terduga memancar keluar dari matanya. Astaga! Mempertahankan cengkeramannya yang erat di pergelangan tangan Song Zheng, Lindong mengerucutkan bibirnya sebelum dia menyeret Song Zheng dan lari. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkannya ke batu-batu besar di dekatnya. Bang! 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 Di arena, batu-batu besar terus meledak. Lindong terus mencengkeram Song Zheng dan menggunakan tubuhnya seperti kelelawar. Dengan cara yang sangat mendominasi, dia melemparkan Song Zheng ke batu-batu besar itu. TSSS. Semua orang di tanah batu yang berantakan tampaknya telah melambat. Saat mereka menatap Song Zheng yang tak berdaya, mereka semua tanpa sadar menghembuskan napas udara dingin saat keterkejutan merasuki mata mereka. Mereka semua tidak bisa percaya bahwa individu tingkat atas yang berasal dari salah satu dari 10 kerajaan super besar, dan telah memperoleh warisan Taozong, akan benar-benar kalah dari Lindong dengan cara yang menghancurkan. Meneguk. Tenggorokan King Feng berguling, sementara dia menelan seteguk air liur. Melirik tangan Lindong yang berlumuran darah, dia berbalik untuk menemukan Song Zheng yang lemah hanya untuk menemukan Lindong yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, tanpa alasan tertentu, rasa dingin melonjak di seluruh tubuhnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Song Zheng benar-benar kalah. Lanying dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Zheng, dia tidak tahu mengapa Song Zheng tiba-tiba kehilangan segala cara untuk melawan. Jelas, ini pasti salah satu taktik aneh Lindong. Selanjutnya, bahkan dia merasa takut dengan taktik ini. Begitu pertempuran ini berakhir, Sui Ying dan yang lainnya kaget saat mereka menatap pemandangan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka berubah semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Song Zheng benar-benar akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia kalah begitu dahsyat dari anggota panggung For Yuan Nirvana dari kerajaan peringkat rendah. Apakah orang itu begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Sui Ying dan yang lainnya melihat bagaimana Lindong dengan santai menyalahgunakan tubuh Song Zheng seperti senjata. Kemarahan dan kekerasannya yang luar biasa menyebabkan hati mereka bergetar. Kakak laki-laki. Song Kui dan Song Ba juga terpana oleh adegan ini. Namun, mereka segera pulih kembali. Segera, kemarahan melonjak ke mata mereka, sebelum sosok mereka melintas ketika mereka berusaha menyelamatkannya. Aku sudah bermain denganmu cukup lama. Kurasa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Saat Song Kui hendak bergerak, sosok seperti hantu secara misterius muncul di depannya. Ketika dia melihat wajah cantik yang tersenyum itu, pupil Song Kui langsung menyusut. Swos! Little Marten mencondongkan tubuh ke depan sebelum dia langsung menutup celah antara dia dan tubuh Song Kui. Setelah itu, telapak tangan yang dipenuhi dengan cahaya ungu gelap samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan suos keras, itu merobek langit. Sebelum Song Kui punya waktu untuk bereaksi, telapak tangan yang sedingin es itu telah menghantam telapak tangannya dengan kuat. Basci! Tubuh Song Kui mengeras. Detik berikutnya, tubuhnya langsung terbang keluar saat dia memuntahkan darah. Akhirnya, dia mendarat dengan mengerikan di tanah dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Kakak kedua.
Songba, yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan, segera berseru kaget ketika melihat pemandangan ini. Transformasi surgawi, cakar setan langit. Namun, sebelum Songba bisa menyelesaikan kalimatnya, geraman harimau yang dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab terdengar dari belakangnya. Setelah itu, angin kejut yang mengerikan menyapu dari belakang dan membungkusnya. Ketika dia merasakan angin kencang yang biadab itu, ekspresi Songba berubah drastis. Saat dia dengan cepat berbalik, cahaya keemasan yang cemerlang dengan cepat diaglomerasi. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Dentang! Setelah perisai emas itu terwujud, cakar harimau besar dan hitam dengan cepat tiba. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa niat membunuh yang buas karena langsung menghantam perisai itu. Dentang! Gempa susulan yang mengerikan menyapu saat cahaya hitam mengamuk di langit. Namun, yang membuat Songba bingung, retakan mulai muncul dengan cepat di perisai emas itu. Saat retakan itu tumbuh dengan cepat, hanya dalam hitungan detik, mereka telah mencapai batasnya. Akhirnya, perisai emas itu meledak dengan dentuman keras. Dong! Begitu perisai itu meledak, Songba, yang berdiri di belakangnya, telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu menyapu, dengan satu sapuan, seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar jauh ke dalam tanah. Saat tanah runtuh, parit raksasa muncul. Sementara itu, Songba langsung terkubur di parit yang dalam itu. Ledakan! Sosok berotot yang tampak seperti iblis mendarat di samping parit. Little Flame, yang sedikit terluka, menyeka noda darah di wajahnya. Dengan kilatan buas di matanya, lengannya terentang sebelum dia langsung mengeluarkan Songba yang tidak sadarkan diri. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Hanya dalam hitungan detik, 2 dari 3 iblis lagu telah dikalahkan secara instan. Salah. Mungkin ketiganya telah dikalahkan. Segera, semua perhatian mereka dengan tenang bergeser. Debu memenuhi arena, sementara semua batu besar di dekatnya telah dihancurkan oleh Lindong. Tentu saja, senjata yang dia gunakan adalah tubuh fisik Song Shen. Di tengah debu, sesosok perlahan muncul. Namun, langkah kakinya yang lembut menyebabkan hati beberapa orang bergetar. Pria itu akhirnya muncul dari debu dan sosok elegan itu secara alami milik Lindong. Saat ini, ada senyum lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sedikit bengkok saat dia perlahan berjalan keluar. Kemanapun dia berjalan melewatinya, jejak darah akan mengikuti dan itu sangat menarik perhatian. Setelah dia muncul dari debu, Lindong mengayunkan tangannya sebelum dia langsung membuang sosok berlumuran darah itu, seperti sepotong sampah. Dong! Suara yang dalam dari pria yang mendarat di arena itu sepertinya langsung mengenai hati semua orang dan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Apakah itu benar-benar bos dari 3 iblis lagu, Song Shen? Di tanah batu yang berantakan, semua orang menatap sosok berdarah itu, sebelum mereka berbalik untuk melihat senyum di wajah Lindong. Segera, sensasi dingin muncul di hati mereka. Orang itu terlalu kejam dan dia benar-benar memukuli seorang praktisi tingkat nirvana 5 yuan sampai keadaan yang mengerikan. Masih ingin berkelahi? Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap Sueying dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sebelum dia tertawa dan bertanya. Senyum Lindong cukup menyenangkan. Namun, bagi Sueying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. Segera, wajah mereka berubah menjadi putih pucat. Setiap perlawanan di hati mereka telah benar-benar hancur begitu Lindong membuang sosok berdarah itu. Jika kamu tidak akan bertarung, serahkan segel nirvanamu. Kalau begitu, enyahlah. Ekspresi Sueying dan yang lainnya berubah-ubah. Namun, akhirnya mata mereka meredup. Mereka semua mengerti bahwa kali ini, mereka benar-benar kalah. Kelompok Lindong menang. Di atas sebuah batu besar, Lanning menghela napas lega. Sementara itu, kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam pelan. Tetrisong Devil sebenarnya telah kalah. Trio Lindong pasti akan naik di peringkat emas Nirvana dan menjadi individu yang paling mempesona di medan perang kuno. Lanning mengangkat kepalanya saat dia menatap gunung 100 kerajaan yang membentang ke awan.
Kemungkinan bahkan sekte super itu, yang mengamati pertarungan ini dengan tajam, akan terkejut dengan hasil ini. Chapter 610. Kintian. Suasana di sekitar tanah berbatu yang berantakan benar-benar sunyi. Bahkan udara itu sendiri samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengeras. Aroma darah yang kaya tersebar dari koagulasi. 3 iblis lagu telah sepenuhnya dikalahkan. Saat mereka melihat 3 sosok yang tampak menyedihkan di arena, semua orang tahu bahwa pertempuran yang menggetarkan ini telah berakhir. Lindong perlahan melangkah maju di depan kerumunan yang benar-benar sunyi. Ketika dia mencapai tubuh Song Shen, dia membungkuk dan melepaskan tangannya. Segera, segel nirvana berwarna ungu emas muncul. Cukup banyak orang di sekitar yang meneteskan air liur ketika mereka melihat segel nirvana berwarna ungu emas itu. Selama mereka bisa mendapatkan ini, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana. Tentu saja, terlepas dari keinginan mereka, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun. Bahkan 3 iblis kuat dari klan Song telah dikalahkan oleh kelompok Lindong. Oleh karena itu, ahli biasa mana yang berani menantang mereka? Lindong, kamu benar-benar berani menyinggung kerajaan iblis langitku. Anda sedang mencari kematian. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu di dimensi kuno ini, tapi begitu kita meninggalkan tempat ini, kekuatan kerajaan iblis langitku sudah cukup untuk menghancurkanmu menjadi bubur. Song Shen benar-benar tangguh. Meskipun dia telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong ke keadaan yang menyedihkan, dia masih bisa hidup. Matanya yang sangat lemah dan ganas menatap Lindong saat dia terengah-engah. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan Song Shen dan langsung meraih tangan yang terakhir. Setelah itu, dia mengambil segel nirvananya. Cahaya melonjak saat dia begitu saja menyerap semua segel nirvana emas ungu miliknya. Astaga! Setelah Lindong menyerap segel nirvana ungu emas Song Shen, segel nirvana miliknya, yang awalnya memiliki kilau ungu emas, segera melepaskan cahaya ungu. Cahaya menjadi semakin padat sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat ini, Lindong telah secara resmi melangkah ke peringkat emas nirvana. Lindong! Tunggu saja. Setelah kita meninggalkan domain kuno ini, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Song Qing sangat marah ketika dia melihat ini. Wajahnya, yang sudah berlumuran darah segar, tampak semakin terdistorsi. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung dengan Lindong saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum dengan marah, sementara matanya dipenuhi dengan kekejaman yang kaya. Lindong menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Song Shen yang berteriak. Teriakan yang terakhir segera terhenti. Song Shen telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari mata Lindong. Karena kamu telah berulang kali mengingatkanku untuk menyingkirkan akar masalahku, sepertinya kamu mungkin sedikit kecewa jika aku tidak bertindak seperti yang kamu katakan. Lindong tersenyum. Namun, senyumnya mengungkapkan aura dingin. Astaga! Lindong tidak memberi Song Shen waktu untuk bereaksi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya dengan cepat muncul. Itu langsung berubah menjadi kilatan dingin yang dengan kejam menembus tenggorokan Song Shen. Cahaya dingin diperbesar di mata Song Shen. Ekspresi terkejut juga muncul dengan matanya. Jelas, dia tidak menyangka Lindong akan mengabaikan fakta bahwa dia berasal dari kerajaan super dan benar-benar menyerangnya secara langsung. Terlepas dari betapa terkejutnya dia saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap Lindong. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat cahaya dingin, yang langsung tiba, dengan ekspresi ketakutan. Dentang! Namun, mata Lindong tiba-tiba menyusut, tepat ketika ujung tombak yang berisi cahaya emas menembus ke arah Song Shen. Sebuah cahaya tiba-tiba merobek ruang sebelum bertabrakan dengan ujung tombak dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat kuat meletus. Ini benar-benar paksa mengguncang tombak tulang Lindong sampai bergerak. Ci! Ujung tombak memotong wajah Song Shen, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Setelah itu, ia dengan keras merobek selokan setinggi 100 kaki di tanah.
Lindong tanpa ekspresi saat dia melirik Song Sen, yang memekik sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Nada suaranya acuh tak acuh, ini adalah dendam antara kita dan kerajaan iblis langit. Bolehkah saya tahu teman mana yang ingin campur tangan? Astaga! Perhatian semua orang tiba-tiba teralih, sebelum mereka akhirnya berhenti di sebuah pohon raksasa tidak jauh dari sana. 3 sosok muncul di tempat itu. Orang di depan tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan sepertinya ada gambar matahari terbit di pakaian putihnya. Pria itu tinggi dan dia terlihat cukup tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan ada aura unik yang mengalir darinya. 2 pria dengan ekspresi malas juga berdiri di belakang pria berpakaian putih ini. Pakaian mereka juga memiliki gambar matahari terbit yang besar. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan yang sama. Apakah itu? Qintian dari Kekaisaran Tianyuan? Lingkungan sekitar meledak menjadi banyak seruan yang berisi kejutan besar ketika mereka bertiga muncul. Lindong bisa mendengar rasa hormat yang sangat padat dari dalam suara mereka. Kekaisaran Tianyuan? Lindong membekukan matanya. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kekaisaran Tianyuan menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super. Bahkan Qintian tertarik padanya. Kelompok Lanying, yang terletak di atas batu besar lainnya, sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, mata mereka mengandung ketakutan yang kaya. Teman ini, kelompok Song Sen telah dikalahkan. Saya pikir yang terbaik bagi seseorang untuk tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Bagaimana menurutmu? Qintian menatap Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. Qintian mengeluarkan aura yang luar biasa dan ada semangat meyakinkan yang terkandung dalam kata-katanya. Sepertinya dia adalah seseorang yang selalu dikagumi oleh semua orang. Meskipun dia mengutarakan kata-katanya sebagai pertanyaan, Lindong tidak mendengar nada yang sedikit mendamaikan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti perintah. Mata Lindong berkedip. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, dia segera menarik tombak tulangnya. Meskipun dia tidak senang dengan nada suara Qintian, tidak perlu baginya untuk berbenturan dengan yang terakhir. Kekaisaran Tianyuan adalah yang terkuat dari 10 kerajaan super dan kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ambil segel nirvana mereka. Lindong menoleh ke arah Little Marten dan berbicara dengan lemah. Little Marten dengan malas melirik kelompok Qintian setelah mendengar ini. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan mengambil segel nirvana dari kelompok Song Kue. Kalian semua, bisakah kalian juga tidak melakukan ini karena Kekaisaran Tianyuan dan aku? Haha, bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan segel emas nirvana berwarna ungu emas. Namun, saat Little Marten bergerak, mata Qintian berkilat. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Semua orang di sekitar menjadi diam setelah dia berbicara. Adalah hal yang sangat umum bagi seseorang untuk mengambil segel nirvana mereka setelah dikalahkan dan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini berlebihan. Itu karena segel nirvana adalah hadiah untuk pemenang. Meskipun semua orang memahami aturan ini di dalam hati mereka, tidak ada yang berani menentang ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemimpin kekaisaran paling kuat di medan perang kuno ini, Kekaisaran Tianyuan. Kelompok Liu Bai memiliki ekspresi yang agak jelek. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, jelas menunggu keputusannya. Ekspresi Lindong tidak banyak berubah meskipun ada perhatian. Faktanya, matanya tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Dia menoleh, melihat ke arah 3 raksasa dan bertanya dengan suara tenang, jika kita dikalahkan hari ini, apakah menurutmu kelompok Song Zhen akan menunjukkan belas kasihan dan tidak merebut segel nirvana kita? Mereka tidak hanya akan merebut segel nirvana Anda. Kemungkinan besar, Anda akan dibunuh juga. Ini mungkin pemikiran umum di benak cukup banyak orang di sekitar. Qintian menatap Lindong dari atas, dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, meskipun kelompok Song Zhen bertindak dengan cara yang arogan, mereka mungkin bukan orang yang tidak masuk akal. Omong kosong. Beberapa orang membuka mulut mereka.
Kata-katanya hanya bisa menipu seorang anak. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa bahwa kata-kata pihak lain sangat lucu. Karena itu, dia tidak berencana untuk mengganggu mereka. Dia melihat ke arah kelompok Liu Bai dan melambaikan tangannya. Lakukan, kumpulkan hadiahmu. Berdiri di pohon besar, Qin Tian menyeringai sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. Suos! Sosok manusia di belakang Qin Tian tertawa dengan cara yang aneh saat yang terakhir menggelengkan kepalanya. Sosok itu bergegas keluar dengan suara, suos, dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Sebuah cahaya dingin melonjak di ujung jari yang terakhir. Itu memiliki kekuatan dingin yang meresap di atasnya karena tanpa ampun menekan ke arah dahi Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedikit dingin ketika dia melihat orang ini menyerang sesuka hatinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Little Marten muncul di depannya. Dia juga menekan jarinya ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan! Kedua jari yang mengandung kekuatan mengejutkan itu bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang badai yang kuat menyebar. Setelah itu langsung mengguncang tanah, membentuk lebih dari selusin retakan besar. Kekuatan riak menyebar. Sosok itu langsung melesat ke belakang. Jari-jari kakinya menekan udara sebelum mendarat kembali di pohon raksasa. Ekspresi mengejek aslinya menjadi jauh lebih serius. Tubuh Little Marten tidak bergerak. Wajahnya yang cantik mengandung sedikit rasa dingin saat dia melirik orang yang telah menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia berbalik ke arah Qin Tian, membuka mulutnya dan berbicara dengan nada padat, "Aku akan menemanimu jika kamu ingin bertarung. Saya tidak merasa Anda pantas mendapatkan rasa hormat apapun. Pergi dan ambil segel nirvana." Kakek Marten akan melihat siapa yang berani terus berbicara omong kosong. Little Marten menoleh dan berteriak dingin ke arah kelompok Liu Bai. Kelompok Liu Bai tercengang ketika mereka melihat tindakan Little Marten. Ini adalah pertama kalinya Sukui, Moling dan yang lainnya melihat Marten kecil yang biasanya malas bertindak dengan cara yang begitu kuat dan sombong. Dia sama sekali tidak memberikan wajah kekaisaran Tianyuan ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi mereka sebelum mereka benar-benar menyerap segel nirvana dari Sui Ying dan yang lainnya. Sementara mereka menyerap segel nirvana, Qin Tian di pohon besar juga sedikit merajut alisnya. Tangannya, yang diletakkan di belakang punggungnya, diturunkan dengan lembut. Cukup banyak orang yang hadir merasa hati mereka menegang ketika melihat aksinya. Ada desas-desus bahwa Qin Tian adalah individu terkuat di medan perang kuno. Mungkinkah dia akan menyerang sekarang? Chapter 611. Pembukaan Gunung 100 Kekaisaran. Lindong menatap Qin Tian, yang perlahan-lahan meletakkan tangannya, saat rasa dingin mengalir samar-samar di matanya. Kekaisaran Tianyuan memang kuat dan reputasi Qin Tian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka menyerang, kelompok Lindong tidak takut pada mereka sama sekali. Sosok berotot Little Flame langsung tiba di belakang Lindong. Batang logam hitam di tangannya terbanting keras ke tanah dan kekuatan menakutkannya langsung mengguncang tanah. Setelah pertempuran besar sebelumnya, masih ada beberapa jejak darah yang tersisa di tubuh Little Flame. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi aura ganas dan jahat. Cahaya hitam berlama-lama di tubuhnya dan sesekali berubah menjadi kabut hitam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan Little Marten tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik Qin Tian sekali. Selama setahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depannya, namun, yang disebut ahli terkuat dari Kekaisaran Tianyuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, apalagi anak muda yang baru saja datang. Dari tempat itu, meskipun dia saat ini tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan fisik dari tubuh Celestial Demon Martennya, jika dia melepaskan berbagai triknya, kemungkinan tidak ada satupun dari para jenius ini yang dapat bersaing secara serius dengannya. Moling, Sukui, Suro dan yang lainnya tidak ragu sedikitpun saat melihat suasana tegang ini. Segera, mereka semua berdiri di belakang Lindong. Mata Liu Bai dan yang lainnya berubah terus-menerus untuk sesaat, sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi mereka dengan keras dan berkumpul di belakang Lindong.
Saat ini, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Lindong. Jika Lindong jatuh, kemungkinan mereka tidak akan selamat juga. Dalam hal ini, mengapa mereka harus takut menyinggung kekaisaran Tianyuan? Orang-orang di sekitar area berbatu yang berantakan itu berubah menjadi gempar ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok ini benar-benar akan berani menantang martabat kekaisaran Tianyuan dan Qintian. Dia adalah pemimpin dari 10 kerajaan super. Orang-orang itu, Lan Ying juga dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Qintian dan kekaisaran Tianyuan dan kekaisaran surgawinya tidak bersahabat. Kedua belah pihak kadang-kadang bentrok karena beberapa sumber daya. Namun, bahkan dia tidak bisa menyangkal kekuatannya. Qintian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda kekaisaran Tianyuan. Tidak hanya dia memiliki bakat yang mengejutkan untuk seni bela diri tetapi dia juga cukup cerdik. Berdasarkan apa yang Lan Ying sadari, Qintian telah menarik perhatian gerbang Yuan yang terkuat dari 8 sekte super di wilayah Shuan Timur. Karena itu, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, kekaisaran Tianyuan pada awalnya adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan dan tidak mengherankan jika Qintian menarik perhatian mereka. Lagi pula, ada cukup banyak ahli dari kekaisaran Tianyuan yang memegang posisi kunci di gerbang Yuan. Qintian tidak sebanding dengan Song Zhen. Ada hubungan yang cukup dalam antara kekaisaran iblis langit dan kekaisaran Tianyuan. Oleh karena itu, Qintian jelas tidak ingin melihat kelompok Song Zhen goyah karena kelompok Lindong. Ekspresi King Feng muram saat dia berbicara. Sangat mungkin dia telah mencapai 6 tahap Yuan Nirvana. Lan Ying tertawa pahit saat dia berbicara dengan lembut. Panggung 6 Yuan Nirvana? Bahkan King Feng, yang telah mempersiapkan diri, mengalami perubahan ekspresi saat mendengar ini, sebelum dia berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qintian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya juara perang 100 kekaisaran kali ini akan menjadi seseorang dari kekaisaran Tianyuan lagi. King Feng menggertakkan giginya saat dia berbicara dengan getir. Lan Ying menghela nafas tak berdaya. Mereka sudah meningkat pesat tetapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk membantu mereka mengejar Qintian. Qintian berpakaian putih berdiri di pohon besar, perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya berhenti pada Lindong dan Little Marten. Ci! Kaki Qintian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Cahaya emas anehnya melintas. Cahaya emas semacam itu sangat lemah dan hampir tidak ada orang yang merasakannya. Namun, meskipun orang lain tidak dapat mendeteksinya, mata Lindong membeku pada saat itu. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat samar dan tersembunyi, yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat, yang dipancarkan dari pohon besar. Itu bergerak di bawah tanah seperti cacing tanah saat sedang disalurkan secara diam-diam. Kontrol energi yang sangat indah. Mata Lindong agak serius. Permukaan tanah tempat kekuatan itu lewat, tidak menunjukkan tanda-tanda. Jika bukan karena fakta bahwa energi mentalnya lebih kuat dari yang lain, kemungkinan dia akan kesulitan mendeteksinya. Lindong baru saja akan bertindak setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap, ketika Little Marten dengan lembut maju selangkah. Langkah kakinya bertepatan dengan riak energi bawah tanah itu. Engah! Awan debu diam-diam muncul dari tanah dengan cara yang tenang. Sosok Little Marten tidak bergerak sama sekali saat dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajahnya yang tampan mengandung ekspresi mengejek saat dia menatap Qintian. Pertukaran yang tenang ini terjadi dalam sepersekian detik. Selain Lindong, Little Marten dan Qintian, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir tahu bahwa mereka telah bertukar pukulan. Mata Qintian sedikit membeku ketika serangan tersembunyinya dihancurkan oleh Little Marten. Setelah itu, dia melepaskan senyum tipis, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berbenturan dengan kekaisaran Tianyuan kita? Saya pikir terkadang lebih baik mengikuti aturan. Lindong merentangkan tangannya dan berkata. Aturan yang dia sebutkan adalah bahwa segel nirvana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. Aturan? Seseorang di belakang Qintian tertawa dengan cara yang aneh, saat dia mengejek,
Jika kami harus menghabisi kalian semua, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu bisa menghabisi kami akan ditentukan oleh kemampuanmu. Lindong tersenyum tipis. Heh, bocah yang sombong. Mata orang itu menjadi dingin saat dia tertawa dengan sikap dingin. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara ketika dia dihentikan oleh lengan Qin Tian. Serangan diam-diamnya sebelumnya membuat yang terakhir untuk memahami bahwa trio Lindong bukan individu biasa. Haha, sepertinya beberapa dari kalian memiliki prasangka terhadap kami. Qin Tian tertawa kecil. Senyumnya lembut saat matanya menatap Lindong dan Little Marten. Namun, sepertinya matanya mencoba melihat melalui keduanya. Namun, dua individu yang dia hadapi jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, deteksinya secara alami akan gagal. Tapi itu sama saja. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah hanyalah bandit. Prinsip ini memang benar dan saya tidak bisa membantah. Jika beberapa dari Anda tidak mau berteman dengan saya, Qin Tian, saya tidak akan memaksa Anda. Saya percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertanding di Gunung 100 Kekaisaran segera. Cukup banyak orang di sekitar tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Qin Tian. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Kekaisaran Tian Yuan akan benar-benar mengambil inisiatif dan mundur. Bos. Dua orang di belakang Qin Tian juga tercengang. Qin Tian melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya cukup ramah. Lindong merajut alisnya sedikit sementara semua orang di sekitar tercengang. Dia memandang Qin Tian, yang terus bertindak dengan tenang dan santai. Segera, beberapa kehati-hatian muncul di hatinya. Tipe orang yang akan mengungkapkan semua emosi mereka di wajah mereka tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang seperti Qin Tian, yang akan terus tersenyum terlepas dari betapa marahnya dia di dalam hatinya. Qin Tian benar-benar mundur selangkah, King Feng terkejut saat dia berseru. Mata cantik Lan Ying menatap Lindong dan Little Marten. Akhirnya, matanya sedikit menyusut ke tempat kaki Little Marten berada. Dia bisa melihat lubang hitam gelap seukuran ibu jari di tempat itu. Dia bisa merasakan semacam kekuatan remanen yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam itu. Apakah mereka bertukar pukulan? Tidak heran. Mata cantik Lan Ying melirik Little Marten sementara wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengan Qin Tian dalam pertarungan rahasia. Su Ying dan yang lainnya segera merasa putus asa ketika Qin Tian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel nirvana mereka. Kamu harus waspada terhadap orang itu. Little Marten berbalik, menatap Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa jika mereka tidak menemukan serangan menyelidik Qin Tian sebelumnya, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan menghabisi mereka. Qin Tian secara alami berhati-hati dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan sementara. Orang seperti ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Dentang. Tepat ketika Lindong diam-diam menempatkan Qin Tian di daftar nama musuhnya yang berbahaya, sebuah gong merdu kuno yang perkasa tiba-tiba dipancarkan dari Gunung 100 Kekaisaran. Suara gong ini menyebar dan bergema di seluruh wilayah inti. Suara itu bergema di seluruh area dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara gong ini dan segera, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Gunung 100 Kekaisaran dengan mata panas. Pada saat ini, awan di puncak gunung secara bertahap tersebar. Setelah itu, sinar matahari yang cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung yang besar dan perkasa bergema di seluruh area ini. Gunung 100 Kekaisaran terbuka. Mereka yang memiliki segel nirvana kelas surgawi harus segera naik. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.